Yelingtian Dewa Perang Bab 926. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yelingtian akan berani menjadi begitu sombong di depan tuan muda yang, pada saat ini, pria-pria itu sangat marah. Bahkan dengan contoh tuan muda Dong sebelumnya, mereka masih mendukung tuan muda yang dan memilih untuk menjelek-jelekkan Yelingtian. Bocah bau, jangan mengomel di sini. Anda sendiri juga tidak tahu berapa kilogram dan beberapa tael di depan tuan muda. Yang berani mengatakan kegilaan seperti itu hanya mencari kematian, hal-hal sialan, mudah untuk mengatakannya, tetapi sulit untuk ambil kembali. Anda sangat arogan. Pada akhirnya, modal arogan macam apa yang Anda miliki, tuan muda yang adalah keponakan markis yang paling dicintai? Anda berani mengatakan bahwa tuan muda yang adalah seekor lalat, dan Hou Zongyong tidak bisa membunuhmu. Wajah Yelingtian tersapu di antara kerumunan. Yang Tianjun bahkan lebih marah. Wajahnya bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu padanya sejak dia masih kecil. Anak, bocah bau, sepertinya kamu benar-benar mencari kematian. Apakah kamu berani mengungkapkan identitasmu? Percaya atau tidak aku akan langsung menemukan seseorang untuk membantai seluruh keluargamu. Yang Tianjun mengancam dengan kata-kata kasar. Faktanya, meskipun dia terlihat seperti sedang marah, dia sebenarnya cukup tenang di dalam dan tidak kehilangan akal sehatnya. Alasan mengapa dia bertanya kepada Yelingtian seperti ini adalah karena Yang Tianjun ingin mengetahui intinya. Banyak orang berpikir bahwa Yang Tianjun adalah playboy murni, dan apa yang dia tunjukkan di depan orang pada hari kerja juga cocok dengan citra playboy. Bahkan jika dia dikelilingi oleh sekelompok teman yang telah bersamanya untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat melihat warna asli Yang Tianjun. Biasanya menghadapi masalah, Yang Tianjun suka menggunakan cara kekerasan dan langsung untuk menyelesaikan masalah. Menurutnya cara ini lebih sesuai dengan identitas seorang pesolek. Namun, ketika ada masalah nyata, Yang Tianjun bukanlah orang yang sembrono, tetapi rubah yang cerdik. Di balik penampilannya yang marah, sebenarnya ada hati yang sangat licik. Menghadapi ancaman Yang Tianjun, Yelingtian tidak setuju sama sekali. Haji adalah kebalikan dari Chen Xiangchu. Selama kamu menggunakannya 100 tahun, tidak ada kesempatan untuk melakukan apapun pada keluargaku. Semua lawan yang menyerang ide Yelingtian semuanya mati. Bahkan Mu Changkong, yang merupakan Grandmaster, dibunuh oleh Yelingtian dengan satu gerakan. Oke, bagus, bagus. Mendengar kata-kata Yelingtian, Yang Tianjun tertawa dengan marah, dan berkata dengan dingin, jika kamu memiliki benih, jangan lari, tunggu aku. Memanggil seseorang, kamu bebas, Yelingtian berkata dengan jijik. Tidak sama sekali dia mengambil ancaman ini di matanya. Yang Tianjun menyipitkan mata dan menatap Yelingtian, lalu mengambil ponsel di atas meja dan memanggil untuk meminta bantuan. Deng 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 deng, ada langkah kaki yang padat di luar kamar pribadi. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang. Mendengar orang datang, pria di samping Yang Tianjun sangat bangga, seolah-olah dia telah meramalkan situasi tragis Yelingtian dipukuli sampai mati. Segera, ratusan pria besar bergegas masuk, hampir memenuhi seluruh tempat di dalam kotak. Setiap orang memiliki kapak tajam di tangan mereka. Ini adalah preman yang dibesarkan oleh Yang Tianjun. Mereka semua putus asa, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan tuan dari rumah Hou. Mereka cukup mengamuk di Yuncheng. Tidak ada yang berani melawan perbuatan buruk. Yang Tianjun menyeringai, seolah-olah dia telah mengamankan kemenangan, dan menunjuk ke Yelingtian, dan mengeluarkan perintah nomor 3 kepada banyak bawahannya. Ayo bersama, hancurkan bocah bau ini menjadi 10.000 keping. Bab 927. Setelah menerima perintah dari Yang Tianjun, semua preman itu memiliki ekspresi garang di wajah mereka, menatap Yelingtian dan Wei Lei, siap untuk membunuh. Selama itu adalah musuh Yang Tianjun, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Jika ada yang membuat Yang Sao kehilangan muka, mereka akan membiarkan pihak lain tidak melihat matahari besok. Hal serupa, preman ini telah melakukannya berkali-kali, dan mereka sudah akrab dengannya. Kapak para penjahat ini semuanya ditempa dari logam khusus.
Mereka sangat tajam dan memotong besi seperti lumpur. Jika Anda terkena kapak, Anda akan segera mematahkan lengan Anda dan mematahkan kaki Anda untuk memperkuat posisinya di Yunceng, bawah. Han Yang Tianjun juga telah menjalani pelatihan khusus, meskipun sebelumnya mereka adalah penjahat dan pelanggar hukum. Mereka sekarang telah dijinakkan oleh Yang Sao dan telah menjadi antek dan anjing elang yang setia. Setiap kali Tuan Muda memiliki perintah, bawahan ini akan mengikuti perintahnya dan tidak pernah berani untuk tidak mematuhinya. Selain itu, di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan dari mereka yang tahu beberapa keterampilan tinju, Yang Tianjun. Mengumpulkan mereka bersama-sama jelas merupakan kekuatan besar di Yunceng. Selain pasukan resmi, pada dasarnya tidak ada orang lain di Yunceng yang dapat bersaing dengan kelompok orang di bawah Yang Tianjun ini. Setelah preman-preman ini tiba, mereka semua menatap Ye Lingtian dan kedua pria itu dengan tajam. Mereka juga tahu kira-kira apa yang terjadi, dan mereka semua tahu bahwa Ye Lingtian dan Wei Lei ada di sini untuk memulai permainan, ditatap oleh ratusan orang dengan kapak. Jika mereka adalah orang biasa, mereka akan gemetar di betis mereka dan memohon belas kasihan. Tapi Ye Lingtian dan Wei Lei, mereka seperti bukan siapa-siapa, dan mereka sama sekali tidak memandang paksaan semacam ini. Tetapi orang yang cerdas tahu betul bahwa akan ada perang di sini, dan suasana di ruang pribadi juga tegang. Itu tergantung pada siapa yang memulai terlebih dahulu. Salah, Han. Yang Tianjun dan generasi kedua yang kaya itu tidak bisa menahan senyum setelah preman dengan kapak ini tiba, menatap Ye Lingtian dan Wei Lei, seolah-olah mereka sedang melihat mayat. Dari sudut pandang mereka, karena Ye Lingtian dan Wei Lei dapat melarikan diri tanpa cedera, menyingkirkan lebih dari selusin penjaga keamanan, dan bergegas ke kamar pribadi ini, mereka harus dianggap sebagai pelatih, dan kekuatan mereka tidak buruk, terutama Wei Lei yang tinggi dan seperti bukit, baru saja di depan semua orang, menunjukkan kekuatan seorang master gelap. Yang Tianjun dan orang-orang ini sangat jelas tentang betapa kuatnya seorang master di masa kegelapan, Xia Sangwu yang agung. Namun, mereka juga sangat percaya diri, bahkan jika Wei Lei sangat kuat, ratusan preman ini sudah cukup untuk meminumnya, bahkan jika dia bisa mengalahkan beberapa orang. Tetapi pada akhirnya, dua tinju tidak cocok untuk empat. Ada ratusan penjahat di sini. Yang Tianjun percaya bahwa Wei Lei ingin berurusan dengan ratusan penjahat dengan kapak di tangan mereka. Itu hanya fantasi. Bahkan jika dia menggunakan orang untuk melakukannya, dia dapat membunuh Ye Lingtian dan mereka berdua hidup. Pada saat ini, para penjahat itu mengandalkan banyak orang, dan mereka bahkan tidak memperhatikan Ye Lingtian dan mereka berdua. Mereka semua terlihat buruk, dan mereka mulai berteriak dengan liar, "Kalian berdua berani datang ke Feng Yuelou untuk membuat masalah? Bukan begitu, tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah wilayah Tuan Muda Yang Hei? Kalian berdua benar-benar mencari kematian. Selama kamu berani memprovokasi Tuan Muda Yang, kamu tidak akan pernah berakhir dengan baik. Hari ini, kalian berdua pria arogan akan kami potong menjadi saus daging. Karena kamu berani menyakiti Tuan Muda Yang, kamu harus bersiap menghadapi kematian. Kita menangkapnya tanpa perlawanan, dan mati dan Gan patuh. Kita akan menyelamatkan tangan kita. Jika kita bunuh diri, kita bisa meninggalkan mayat utuh. Para preman ini semua percaya bahwa kemenangan sudah dijamin, sehingga sikap mereka sangat arogan. Bab 928 menghadapi tangisan orang-orang ini, Wei Lei tidak takut sama sekali, melirik penonton dengan mata tajam, dan memarahi dengan dingin. Kamu menunggu tikus, kamu hanya akan memainkan peran untuk harimau dan membantu kaisar. Untuk melecehkan, Lao Su bertempur berdarah di medan perang dan membunuh ada banyak musuh, dan apakah mereka takut padamu? Pengecut, pernyataan Wei Lei benar-benar membuat marah para penjahat itu, karena mereka bekerja di bawah tangan Yang Tianjun. Tidak ada yang berani menjadi seperti itu. Wei Lei berbicara dengan mereka, Anda hanya tidak memperhatikan mereka. Semua penjahat ini maju selangkah, saling melotot, dan mereka akan membunuh Ye Lingtian. Wei Lei menyipitkan matanya, dan siap bertarung. Untuk para penjahat ini beberapa pelajaran mendalam, sehingga mereka tahu bahwa ada surga di luar langit, dan ada orang di luar orang. Namun,
Lingkungan sekitarnya agak tidak menguntungkan baginya. Bagaimanapun, jumlah musuh terlalu banyak, dan mereka semua dipersenjatai dengan kapak tajam. Setelah itu, pihak lain putus asa dan melemparkan kapak di tangannya secara langsung, dalam ruang yang begitu kecil. Kapak terbang ke arahnya. Dan dia mungkin terluka, meskipun pembangkit tenaga listrik dalam kegelapan periode energi sangat kuat, bagaimanapun juga masih belum ada Grandmaster, Ziwei. Dalam menghadapi pengepungan, masih akan ada bahaya, terutama di lingkungan khusus ini, tetapi bahkan jika Wei Lei tahu ini, dia tidak takut sama sekali. Para pejuang yang keluar dari medan perang barat daya, tak kenal takut. Di sini ketika Ye Lingtian membuka mulutnya, Lazy, biarkan aku datang, mendengar kata-kata Tuhan Yang Maha Esa, Wei Lei sangat bersemangat dan mengangguk dengan hormat, dan segera mundur di belakangnya. Tiga baginya adalah mungkin untuk melihat adalah suatu kehormatan besar bagi Yang Maha Tinggi untuk mengambil tindakan secara langsung, dibandingkan dengan Wei Lei. Ye Lingtian tidak begitu kekar dan kuat, tetapi para penjahat itu tidak tahu detailnya, dan kapan mereka melihatnya berdiri untuk menghadapi musuh, mereka berteriak lagi. Pria besar ini barusan sudah cukup bagi kita untuk menganggapnya serius, tanganmu kurus dan kaki kurus. Aku bisa mengirimmu kembali ke barat dengan kapak. Ini adalah jalan buntu untuk berdiri saat ini. Ada kita ratusan. Memotongmu dengan kapak sudah cukup untuk mencincangmu menjadi saus daging, tidak kepala. Di depan begitu banyak dari kita. Saya masih ingin menjadi pahlawan, dan saya tidak tahu bagaimana saya akan mati nanti. Preman ini membandingkan status Ye Lingtian dan Wei Lei, menemukan bahwa dia jauh kurang dari Wei Lei. Dia kekar dan sepertinya dia memiliki lengan kurus dan kaki kurus, jadi semua orang mengira dia di sini untuk membunuhnya. Ye Lingtian mengabaikan ejekan dan pelecehan para penjahat ini, dan menyapu penonton dengan mata tegas, lalu membusungkan dadanya. Boom, tiba-tiba, aura di tubuhnya berubah drastis, seperti seekor naga biru yang pergi ke laut dan seekor harimau yang ganas turun dari gunung, memberikan tekanan yang kuat pada para preman ini, menjadi satu ruangan. Segera, beberapa orang tidak tahan dengan perasaan tercekik, dia melambaikan kapak dan menebas Ye Lingtian. Sebelum kapak mendekat, mata Ye Lingtian seperti listrik, dan energi internal di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Dan dia maju selangkah, bom, Fenyuelou bergetar, seolah-olah gempa telah terjadi. Bab 929 Bom, Ye Lingtian melangkah keluar gedung. Feng Yue terus bergetar, dan para tamu di lantai berikut memperhatikan bahwa wajah mereka berubah liar, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Dua, ada apa? Ini apakah ada kenapa tiba-tiba getarannya begitu kuat? Aku baru saja melihat dindingnya tampak bergetar, bukan hanya dindingnya. Kau lihat lampu gantung masih bergetar, gempa bumi, ini apa yang terjadi?" Lokasi geografis Yuncheng sangat istimewa, sama sekali tidak berada di zona gempa, berbicara secara logis, benar-benar tidak. Mungkin gempa terjadi, getaran tampaknya telah datang. Ada apa? Ada dua staf Fenyuelou, mengingat bahwa dia melihat manajer Wang pergi ke kantor tuan muda yang sebelumnya, ketika tangannya terlihat jelas patah. Kami melihat sebelumnya bahwa manajer Wang terluka, dan sekarang Fenyuelou gemetar. Pasti ada hubungan di antara keduanya. Ya, saya baru saja melihat dua orang mengikuti di belakang manajer Wang dan menuju ke lantai atas bersama-sama. Apakah kedua orang itu ada di sini untuk membuat masalah? Staf Fenyuelou menjadi curiga, tidak hanya menebak apa yang terjadi, dan di lantai atas, kamar pribadi Yang Sao, di mata semua orang, pemandangan luar biasa muncul, dengan Ye Lingtian sebagai pusatnya. Tanah di sekitarnya terbuka ke segala arah, seperti jaring laba-laba, tampak sangat menakutkan, seolah-olah dibombardir oleh hujan peluru. Untungnya, bangunan utama Feng Yue Building sangat kokoh, dan tujuan Ye Lingtian bukan lah untuk membiarkan seluruh bangunan runtuh, sehingga tanah hanya retak, bukan runtuh. Meski begitu, melihat pemandangan di depan mereka, para preman arogan barusan tercengang, wajah mereka penuh kejutan, dan mulut mereka cukup lebar untuk memuat telur bebek di dalamnya. Gemetar, seluruh bangunan bergemuruh. Saya telah melihat gambar yang begitu menakutkan, hanya dengan satu tendangan, ada kekuatan yang sangat besar. Keku Atan macam apa yang dimiliki orang di depanku ini?
bintang-bintang wanita tingkat 2 itu, yang belum berpakaian, sangat ketakutan hingga mereka berteriak. Yang Tianjun sendiri tercengang. Dia tidak tahu bahwa tenaga manusia dapat menyebabkan kerusakan yang begitu besar. Dan bahkan jika dia meminta seseorang untuk membawa mesin penghancur kertas, dia tidak akan dapat menyebabkan efek seperti itu dalam sekejap. Yang Tianjun juga bertemu banyak master di Hou Zongyong Mansion. Dibandingkan dengan orang biasa, para master itu memang memiliki multi dan yang sangat kuat, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Ye Lingtian. Yang Tianjun belum pernah melihat orang seperti Ye Lingtian, dan dia tidak bisa membayangkan kekuatan macam apa Ye Lingtian. Saat membangun Feng Yuelou, bahan terbaik digunakan, dan lantainya terbuat dari granit. Siapa yang tahu bahwa hanya karena Ye Lingtian menginjaknya dengan ringan, lantai akan terkoyak dan hancur berkeping-keping. Tampaknya seseorang telah menanam bom di lantai sebelumnya, dan bom tersebut meledak pada saat ini, menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Pada saat ini, jantung Yang Tianjun berdebar kencang, dan dia sangat gugup. Namun, dia adalah keponakan dari Hou Zongyong. Dia telah tenggelam di mata dan telinganya sejak dia masih kecil, dan telah melihat banyak hal besar di dunia. Jadi setelah melihat lantai yang retak, meskipun dia sangat terkejut, dia tidak sepenuhnya gila, dan beberapa penjahat yang lebih dekat, karena akibat dari langkah Ye Lingtian, tidak memiliki perlawanan dan jatuh langsung ke tanah, terlihat sangat malu. Para preman yang masih agresif saat ini seperti disiram air dingin di kepala, punggung dingin, dan mereka semua merasa ngeri. Butuh waktu lama sebelum seseorang kembali sadar dan berseru. Bab 930 Sial, bocah bau, sihir macam apa yang kamu lakukan? Kekuatan yang baru saja kamu injak sangat besar. Ilusi, ini pasti ilusi. Benar-benar mustahil untuk menjadi kenyataan. Menyebabkan kekuatan penghancur yang begitu besar dalam sekejap. Ini adalah lantai granit. Bahkan jika dipukul dengan palu, itu mungkin tidak dapat dipatahkan. Dasar bocah busuk itu benar-benar menghancurkannya dengan satu kaki. Apa yang kamu lakukan? Apa-apaan ini? Seluruh gedung bergetar sekarang. Anak ini pasti bisa menggunakan trik sulap menghadapi teriakan semua orang. Ye Lingtian berdiri dengan bangga dan tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melakukannya, hanya melakukan sesuatu yang tidak penting, hal-hal kecil. Sikap seperti itu tidak menyenangkan. Di seberang ada sekelompok orang yang putus asa, meskipun mereka ditakuti oleh Ye Lingtian. Ada juga yang tidak percaya pada kejahatan. Beberapa orang berjuang untuk bangkit dari tanah, mengayunkan kapak mereka lagi, dan menebas ke arah Ye Lingtian. Bocah bau, menderita, pikiran orang-orang ini sangat akrab. Selama mereka bisa mengenai Ye Lingtian, dia pasti akan memercikkan darahnya di tempat, apalagi kapak ini semuanya dibuat khusus. Bahannya sangat istimewa, dan proses penempaannya juga luar biasa. Tulang manusia rapuh seperti tahu di depan kapak ini. Lebih dari selusin preman berwajah garang, menggertakkan gigi dan memegang dengan kapak. Mereka ingin membunuh Ye Lingtian secara langsung. Wosh, wosh, wosh. Untuk sesaat, cahaya dingin menyinari Ye Lingtian, dan ada bayangan kapak di mana-mana. Jika itu adalah orang biasa, menghadapi pengepungan begitu banyak orang, itu benar-benar mustahil untuk melarikan diri, dan itu akan berubah menjadi tumpukan daging cincang dalam sekejap mata. Pada saat kritis ini, Ye Lingtian tidak menghindar, tetapi memfokuskan kekuatan batinnya pada telapak kakinya, dan melangkah maju dengan sekuat tenaga. Boom, dengan dentuman keras, serpihan batu memercik dan debu memenuhi langit. Tanah di depan Ye Lingtian tidak tahan sama sekali. Ratusan preman tidak memperhatikan, dan tiba-tiba jatuh dari tempat yang runtuh ke lantai bawah, dan para tamu di lantai bawah, yang pada awalnya bermain dan bersenang-senang, tidak punya waktu untuk menghindar ketika mereka menghadapi situasi yang tiba-tiba ini. Mereka ditekan di bawah granit, berteriak dan meratap lagi dan lagi. Tak sedikit tamu yang langsung terlindas hingga tewas. Ada salah satu hantu sial yang paling menyedihkan, yang kebetulan terkena kapak preman, dan seluruh orang itu langsung dibagi menjadi dua bagian. Darah dan organ dalam mengalir di seluruh tanah. Beberapa tamu di sebelahnya menjadi pucat karena ketakutan setelah melihat keadaan tragis orang ini. Tidak ada yang mengira bahwa lantai atas akan tiba-tiba runtuh menjadi potongan besar. Lari, apa yang terjadi di atas?
lebih baik kita lari, bangunan Feng Yuelou. Dikatakan sangat keras, tetapi satu lantai runtuh, mungkin seluruh bangunan akan runtuh, yang lain tidak hancur. Para tamu yang tinggal di sana adalah kaget, selain preman yang jatuh, preman lainnya di kamar pribadi lantai atas tidak baik-baik saja, mereka penuh luka, dan banyak tulang mereka patah. Pada saat ini, Ye Lingtian yang berdiri dengan bangga, di mata Yang Tianjun dan yang lainnya, seperti iblis, kekuatan batin yang kejam runtuh menjadi potongan besar dalam sekejap. Semua lari.